kalau Raden Saleh, Raden Saleh adalah yang cikal bakal adalah Kiai Ngabe kata bahasa Bustam, ya, yang lahir 1681, meninggal 1759, Bupati, wakil Bupati dari Terboyo, dan dia menjadi terjemah di Giyanti. Ya. Dia punya 10 anak. Salah satu adalah Kiai Haji Agung Muhammad Bustam yang menjadi kepala penghulu dari Semarang, Kiai Ngabe Suradiojo yang menjadi pati di Batang, dan Nyai Said Alwi bin Awal bin Yaya di Semarang yang menikah dengan Said Hussein bin Alwi bin Awal yang adalah ayah dari Nyai Said Alwi bin Awal. Anaknya ada Said Hussein bin Alwi bin Awal yang menjadi bapak dari Raden Saleh Syarif Bustama, dan dari Kiai Haji Agung Muhammad Bustam, Raden Ayu Syarif Hussein bin Alwi bin Awal, dia adalah anak dari penghulu kepala dari Semarang. Ya. Jadi mereka adalah seperti Ali dan Fatimah adalah first cousins, ya, dan mereka menikah, dan hasil buah dari nikahan itu adalah Raden Saleh Syarif Bustama. Ya. Jadi di dalam keluarga dari Raden Saleh, keluarga dekat dari Raden Saleh, memang dari Bustam yang menikah dengan orang Jawa terasa, ya. Tapi langsung tidak ada kerabat dari keraton. Yang berdempet, ya, Kiai Adipati Surya Manggolo yang meninggal di Semarang pada bulan November 1826 dan dimakamkan untuk kedua kali di Sumeneb. Dia menikah di dalam pernikahan pada awal 1790-an dengan putri yang bungsu dari Mangkunegoro, Raden Mas Said. Ya. Jadi di dalam keluarga, ibu angkat dari Raden Saleh dan bapak angkat sebenarnya ada kaitan yang erat sekali dengan salah satu keraton di Solo, ya, keraton Mangkunegaran, ya, Istana Mangkunegaran. Jadi kalau untuk menjawab awal pertanyaan yang terakhir, the third of your questions, yes, there's a very detailed genealogy. Pergi ke pemakaman di Astana Tinggi di Sumeneb, kita bisa lihat makam dari Kiai Surya Manggolo dengan istri kedua, dan juga di belakang masjid di Terboyo ada makam dari Raden Ayu, Bendoro Raden Ayu, Siti Setia, ya, anak bungsu, putri bungsu dari Raden Mas Said, ya. Dan Raden Mas Said memberi sebagai wedding present sesuatu yang dia buat sendiri, satu kukusan yang dibuat ditempah oleh Raden Mas Said dari tembaga untuk dapur dari Siti Setia, ya, putri yang akan menikah dengan Kiai Surya Manggolo. Ya. Jadi ini satu keluarga, dan silakan membaca Aku dan Sujoyono dari Mia Bustam, satu buku yang hebat sekali, buku yang paling penting di dalam dunia non-fiksi yang ditulis belakangan ini. Salah satu buku yang sangat menarik sekali dan syarat dengan pemandangan terhadap keluarga dari Mia Bustam sendiri. Yang dua pertanyaan lain dari Pak Supahat itu apa? Mengenai ini, Pak, sebagai seorang Muslim, apakah ada tantangan
dari keluarga Raden Saleh sebagai seorang Muslim untuk Raden Saleh menekuni dunia lukis menulis. Karena dalam beberapa pandangan sendiri kan tidak boleh membuat lukisan atau menyerupai makhluk gitu ya Pak ya dalam keyakinannya itu. Apakah ada tantangan semacam itu atau tidak? Sama sekali tidak, sebab ya dunia Islam Jawa, di mana Kiai Ngabe kata bahasa Pustam dan Trah dan keluarga adalah salah satu dunia Sufi Islam. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang punya pandangan bahwa ya menjadi pelukis adalah sesuatu yang aib atau sesuatu yang melanggar Al-Quran atau hadis, sebab ini adalah dari satu dunia yang radikal berbeda, sangat cosmopolitan, sangat terbuka, tidak picik, dan ya sebenarnya sama sekali tidak ada halangan. Sejak kecil, waktu itu Raden Saleh muda yang dinamakan Pustam atau Dik Pustam atau siapa itu sudah bisa disaksikan oleh JFC Hereke, seorang misionaris Jerman, bahwa dia punya bakat yang luar biasa, dan bakat luar biasa juga diasah oleh Antoine Auguste Joseph Payan, guru dari Raden Saleh, yang angkat dia sebagai anak angkat di Bogor pada awal 1820-an, ya, dan dia menjadi salah satu, dia magang di dalam Komisi Rheinbad sebagai pelukis. Dia dikirim ke SMA di Cianjur, dan pada akhirnya waktu dia masih belasan tahun, dia pada bulan Oktober 1829 dia dengan mantan direktur finans dikirim ke Belanda, ya, dengan kapal sebagai anak company, anak yang menerima beasiswa dari company untuk studi sebagai pelukis profesional pada awalnya di Den Haag, dan belakangan sesudah 1839 di Jerman, di mana dia paling terasa nyaman di Dresden, ya, selama 4-5 tahun, dan belakangan lagi dia ke Paris. Jadi menurut saya mungkin harus tanya kepada Maria Det Scalier atau harus tanya kepada Werner Krauss, tapi setahu saya dan sepintas lalu, sebab saya bukan ahli penelitian mengenai Raden Saleh, tidak ada halangan, dan dunia dari Sufi Islam sama sekali tidak ada halangan kepada beruf sebagai apel atau sebagai calling sebagai seorang pelukis profesional. Yang pertanyaan pertama dari Pak Supahad, ada tidak hubungan kekeluargaan antara Pangeran Diponegoro dengan Raden Saleh? Langsung tidak, tapi waktu Raden Saleh masih menjelang 11, 12, 13, 14 tahun, antara 13 dan 14 tahun, dia punya mentor, Antoine Auguste Joseph Payan, yang ditugaskan untuk mendampingi Gubernur Jenderal Van der Capella ke Maluku, ya. Dan dia berangkat ke Maluku bulan September 1824 dan kembali ke Jawa 6 bulan kemudian, ya. Dan dalam 6 bulan itu Raden Saleh setahu kita bermukim dengan keluarga di Semarang, ya, di Torboyo, di rumah baru yang dibuat 1823 oleh Kiai Bustam, Kiai Saudara Monggolo kelima. Dan waktu itu dia bisa menyaksikan situasi yang sangat tegang, sangat
syarat dengan intrik politik dan presi dari Hindia Belanda terhadap keluarga yang dianggap terlalu Anglophile dan terlalu belak-belakan. Jadi pun Kiai Tumenggung sendiri di PHK dari dia punya tugas sebagai Bupati Surabaya pada 1822 bulan Maret, dan dia punya anak yang sangat cerdas sekali, Raden Mas Saleh, Notodiningrat, yang menjadi Bupati Lasem. Dia juga di PHK sebagai Bupati Lasem. Jadi keluarga dan anak yang paling bungsu, Raden Mas Sukur, menjadi penasaran untuk Hindia Belanda sebab dia bermukim lama sekali di Gunung Prau dan di areal dari Tengger, Dieng, untuk areal Dieng untuk seperti Kuan Yin untuk mendengar keluhan dari rakyat kecil, ya, dan dia menulis satu laporan mengenai situasi yang sangat mengerikan. Orang rakyat kebanyakan harus makan dedaunan dan leaves, ya, dengan dedaunan dengan rumput untuk bisa tahan hidup, ya. Jadi keluarga Raden Saleh pada waktu itu, keluarga angkat Raden Saleh pada waktu itu sangat dekat sekali dengan situasi dari awal usul dari Perang Jawa, dan waktu Perang Jawa sudah meletus, Raden Mas Sukur bergabung dengan Pangeran Serang dan Raden Ayu Serang di Demak, menyerang Semarang, dan semua keluarga male, ya, Kiai Tumenggung dan anaknya Raden Mas Saleh Notodiningrat ditangkap dan ditahan di atas dua kapal perang, Pollux dan Maria Ragesbergen, pada awalnya di Semarang, pada akhirnya di Surabaya, selama 6 bulan, dan ini membuat bahwa kesehatan dari dua-duanya terganggu, dan Kiai Tumenggung meninggal muda, 52 tahun di Semarang pada bulan November 1826. So although there's not a direct connection, tidak ada koneksi dekat, ada koneksi yang emosi, koneksi dari apa yang terjadi dengan keluarga yang seperti ada neutron bomb yang diletuskan di dalam keluarga itu, dan keluarga mengalami salah satu musibah besar sekali, ya. Musibah besar sekali sebab mereka terlibat di dalam pemberontakan massal pada awal Perang Jawa. Terima kasih banyak Pak Peter. Jadi pertanyaan tentang hubungan Raden Saleh dengan Pangeran Diponegoro sudah terjawab. Kemudian juga 2 pertanyaan lain dari Pak Supa juga sudah. Di sini saya melihat ada Ibu Sri Nasti Rukmawati. Beliau merupakan putri dari Bumi dan juga pelukis Sujoyono. Bolehkah kami mendengar sepatah 2 patah kata dari Ibu Nasti mengenai materinya Pak Peter ataupun hubungan kekeluargaan antara Bumi Bustam dengan Raden Saleh sendiri. Dan saya juga melihat ada Bu Ani Sudasmo yang berbagi di chat mengenai serat Turboyo. Terima kasih Bu Ani Sudasmo. Silakan Bu Nasti. Selamat sore, terima kasih Mas Sisko, dan selamat sore Pak Peter. Senang sekali bisa ikut dalam diskusi ini. Kalau saya tadi kan Pak Peter mengatakan tentang buku Ibu Sujoyono dan aku, bukan aku dan Sujoyono ya, tapi Sujoyono dan aku. Itu mungkin Pak Peter menceritakan tentang dandang itu ya, dandang yang Raden Mas Said sendiri, yang akhirnya menurut ibu saya dandang itu diberikan, akhirnya jatuh ke nenek buyut saya. Nah, dari nenek buyut saya itu dandang itu diberikan kepada ibu saya. Dan saya masih melihat waktu itu di rumah terakhir kami di Jogja, masih ada di sana, tapi setelah peristiwa 65 jadi hilang semualah, nggak tahu kemana. Jadi sedih sekali.
banyak sekali barang-barang pusaka ibu yang hilang pada tahun 65. Kalau menurut ibu saya, dan silsilah dari ibu saya, memang mengapa ibu saya memilih dengan nama Mia Bustam, karena memang ada hubungannya dengan Kiai Bustam yang diceritakan Pak Peter tadi tentang yang dari mana, Semarang ya. Menurut silsilah dari kakek buyut saya yang ditemukan ibu saya, kami dari putra Kiai Bang. Bulan saya bersaudara nanti tanggal 18 mau nyekar ke sana karena nama dalam makamnya itu keliru, jadi kami mau, karena itu sudah merupakan cagar budaya, jadi kami mau sowan ke kabupaten bahwa itu namanya keliru, minta tolong dibetulkan gitu. Tapi menurut silsilah ibu saya seperti itu, jadi dari putranya, kami dari putra Kiai Bustam yang ke-8 yang punya putra Tumenggung Surati Menggolo, itu dari situ. Yang punya putra lagi Pangeran Sidolaut yang menjadi bupati di Rembang. Itu yang saya lihat di silsilah ibu. Itu Mas Sisko. Ya. Buku. Jadi Bu Nasti sekeluarga ini sedang menyiapkan beberapa buku ya. Sudah 3 buku terbit dan akan menyusul buku terakhir supaya jadi tetralogi Mia Bustam begitu. Buku terakhirnya nanti mengenai genealogi keluarga dari Ibu Mia Bustam. Kira-kira kapan Bu Nasti kita semua bisa dapat? Ini sedang diedit sama Belvan di Bandung, ya. Dalam proses editing. Ya agak lama memang. Karena kami mesti ngetik dulu gitu kan ibu semua kan nulisnya dengan tulisan tangan, sehingga harus diketik dulu, dan yang bisa membaca kan orang-orang kuno seperti saya. Saya termasuk kuno. Terima kasih. Itu Mas Sisko. Ya, makasih banyak. Mudah-mudahan tahun ini bisa terbit. Iya, iya. Semoga kita nantikan buku dari Ibu Mia Bustam yang menceritakan tentang sejarah keluarga seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nasti. Tentu saja buku itu nanti lebih detail ya, membahas tentang keluarga Bustam dan juga sedikit menyinggung mengenai Raden Saleh juga pastinya di dalam. Kayaknya nggak ada tentang nggak ada. Kami mungkin dari putra yang lain kan, putra Kiai Bustam kan beberapa, ada 10 kata Pak Peter, jadi beda putra, jadi turunannya beda gitu, mungkin nggak tahu. Ya. Terima kasih. Kita beralih ke ini, sudah ada 2 orang yang angkat tangan. Saya persilahkan Ibu Neni Isharyanti, silahkan Bu untuk open mic Bu. Selamat sore, apakah suara saya kedengaran Mas? Terdengar Ibu. Ya, terima kasih. Pak Peter Sugeng Sonten. If I may, I would like to ask in English, probably it's easier for me. I think your original question was more like why the movie Mencuri Raden Saleh is getting all the hype, although Raden Saleh itself has been reintroduced to the public in the 1977, as you said, by the first exhibition and such. So I'm wondering if this is something to do with technology, because a lot of the introduction later on comes into newest form of technology. Comic, and then books and comics, and then movies, and also all the
something to do with this Gen Z generation. I had the chance to actually visit National Gallery last month and several other galleries in Jakarta, and I could see that a lot of young generation actually are really into galleries these days, but not because they're interested in the art itself, but of course the possibility of sharing it in social media is so huge. So a lot of time they disregard the art itself at the level that it's a little bit annoying because it's disrespectful and there is a possibility that it will ruin the art itself. So I'm wondering if something to do with history, it's the movie might be a hype because it's not about the art itself. It's because of Iqbal is there, because it's something that is hype. And I'm wondering if then it can be seen as two ways. One, it can be positive because you can introduce art and history through something that is so hype, or it can be something that is a little bit concerning because it's not the art itself or it's not the history itself that becomes the focus. Rather, it's the what we call FOMO, fear of missing out. It's something that is hype, so everybody must be joining the wagon and hyping that. That's the first thing. Another thing is also, I'm thinking about the focus of this government. You mentioned about Sukarno being an art connoisseur, so he's really into arts. He respects Raden Saleh. He put it into a national treasure. He also has a philosophy that if the general public is in low mood and low position, not position, then you can use art as something that can actually raise the public mood. And then Harsha Bakhtiar himself used to be the Director General of Culture, and he's trying to put that. And I'm wondering if Indonesian government is not really into arts, because I couldn't see, I don't know, I couldn't see a national policy, for example, of putting more effort into introducing our arts, because it's quite sad for me, because I was visiting the National Gallery of Singapore and they have 9 Raden Saleh, and they're so proud of saying like we have 9 Raden Saleh arts. And I was like, yeah, dude, it's Indonesian, and I don't see that in our National Gallery. And we even have a quota of an hour of visiting our National Gallery. An hour for me is not enough. I had to the point where I had to actually argue with the officer at the National Gallery, saying like, why on earth you only give us like an hour? And I do believe, like Sukarno, that nationalism can also be established through arts, our arts. So I'm wondering like what you think of that. Is this a technology hype, fear of missing out phenomena? Or are they really interested into the art and the history itself? Thank you, Pak Peter. That's my question. Yeah, no, very interesting and very important question, and lots and lots of things which, I mean, when we got 26,000 visitors for Aku Diponegoro, I reckon of the 26,000 that came, maybe 2, 3, 4% were really into the art. The others came because it was a happening event. But the fact that they came to a happening event was in itself, I mean, for me, a positive. Okay, they wanted to take selfies in front of, the Basuki Abdullah or the Raden Saleh or the great painting of Raden Saleh with Diponegoro, which has just recently been repainted here. But and for me, that's the fact that they're actually in the National Gallery and they make repeated visits there. Maybe they come for the wrong reasons, and maybe it's all selfies, but they're in a place which contains high art. And if they have even a scintilla of interest, it will menggugah, it will have an impact on the way they think and the way they go forward. I mean,
it could be something, you could do something for completely the wrong reasons, but ultimately, it can bear fruit. I'm sure Ikasaka Bung Banu, wasn't a great aficionado of Raden Saleh, but that it became something which entered the sort of mainstream. By hook or crook, right? By hook or by crook. Yeah, and if you look at Shakespeare, I mean, Shakespeare, would have been, like so many other playwrights of the 16th century, he would have been, forgotten, but for print media. The fact that you have the first edition of Shakespeare saves plays like The Tempest and Julius Caesar and Henry V from oblivion. And the fact, that there is a synergy, there is an energy between high art and the way in which it is projected and orbited through the print media and now through the ocular centrist media. And I think that they both support each other. That they should both support each other. And the great challenge for Indonesia is to export its soft power. As Mokhtar Lubis said, there are lots of things wrong with the Indonesian character, but one thing that isn't wrong is that you are seniman. You're not people like the Thais that copy all the Burmese forms and art forms. You're not copiers or plagiarists like the Malays, but you are people who are genuine artists. You produce things which are new. And as Rabindranath Tagore said when he came as a guest of the Budaya Tomo in the late 1920s, I see India everywhere, but nowhere do I recognize it, because it's undergone a sea change under your own artistic genius. This is part of your export. This is something, Indonesia is a big zero in the world, and you're missing out an awful lot of chances, by being a big zero. And you need to export your soft power. Exporting soft power is partly patents. It's partly, having films which win Oscars, but it's also exporting your high culture. And Bung Karno did that. He sent boats filled with dalang and dancers and novelists and budayawan to Europe. Admittedly, they mainly toured Eastern Europe, but he had a cultural policy. You need to have a cultural policy. If you look at South Korea, it's tiny. It's Thomasina thumb to Goliath compared with Indonesia. But in 1965, they set up the KDC, the Korean Development Corporation. They brought together budayawan and public intellectuals and the corporate world of Korea and the government, and they planned for 50, 20 years ahead. And those plans reach fruition when you get a Korean recognized with an Oscar and the Korean film Parasite in 2019 winning the Oscars. It's a no-brainer that you don't do more with your high art. I mean, the fact is, at the moment, your education secretary in Berlin, at your embassy in Berlin, had to be told by Werner Krauss who Raden Saleh was, when he wanted to have an exhibit, Exhibisi Tunggal, the Kallenberg. So you need, this needs to be part of the warp and woof of your own education. And through that, your own genius, you can become much more pede, percaya diri, because you pede dengan your own culture, because you know your own culture. And it's not an import. It's not, you don't depend on Shakespeare or Mark Twain. This is something of your own. So, this raises huge issues, and issues which also are to do with your education system. Raden Saleh is a national treasure. It's a scandal that, the Bosbrand, which is the forest fire, was not bought. Well, it's a scandal what the Kerajaan did with it, which was to make money out of something which was a present from Raden Saleh. But it's a scandal that it ended up in Singapore and not in Batavia, not in Jakarta. So, you need to stir your stumps, because, nobody's going to do this for you. Nobody's going to come along and say, gosh, you need to be helped. You have to actually pull yourself up by your bootstraps and do this yourself.
And part of that is by finding out who you are. And the only way you can find out who you are is to know about your own culture. And something like Raden Saleh is part of the warp and woof of that. You may not like him. You may find he's parts an Uncle Tom, but he is who he is. And Diponegoro, he had sides to him which were not sedap. He was mata keranjang, etc., but he's a pahlawan nasional. And you need to know him à fond. You need to know him in detail. He needs to be a sahabat. You need someone who, sort of like Churchill or like Henry V or like Cromwell, someone who is a known quantity, not someone you just meet at Bangku SMP. Very well, Pak. Terima kasih banyak sudah menanggapi Ibu Neni Isharyanti dan bagaimana kita sebagai sebuah bangsa harus berpikir, bertindak, dan harus tahu dulu ya mengenai itu kebudayaan dan apa yang harusnya menjadi kekayaan kita. Kita tidak bisa menunggu dari orang lain. Terima kasih banyak Pak Peter. Berikutnya saya tadi melihat ada penanya dari Pak Nazif, dan Pak Nazif tadi juga angkat tangan. Halo Pak Nazif. Ya, halo Pak. Dipersilahkan Pak langsung bertanya ya. Melihat ada beberapa pertanyaan. Terima kasih banyak kesempatannya Pak. Ada beberapa pertanyaan ke Prof. Peter. Yang pertama, Prof. Raden Saleh itu kan sangat mengagumi Pangeran Diponegoro. Apakah Raden Saleh memiliki barang-barang peninggalan dari Pangeran Diponegoro gitu? Kemudian yang kedua, Raden Saleh selain sebagai pelukis juga terkenal sebagai arkeolog. Apakah profesi sebagai arkeolog ini mempengaruhi gaya ke dalam lukisan-lukisannya, Prof? Kemudian yang selanjutnya, saya pernah mendengar ada ada pernyataan bahwa makam Pangeran Diponegoro yang di Makassar itu sekarang katanya itu kosong gitu. Karena menurut sejarah ada yang bilang bahwa Pangeran Diponegoro itu menginginkan peristirahatannya itu di tempat yang sunyi. Apakah betul pernyataan tersebut, Prof? Terima kasih banyak. Ya, menarik sekali, Pak. Nasir atau Nasib? Nasib, Dok. Nasib, Prof. Nasif, ya. Nasif, ya. Oke. Ada tiga bagian dari pertanyaan. Ada barang-barang dari Diponegoro yang dipegang oleh Raden Saleh, apakah dia punya, ya, memang ada hubungan batin, tapi juga ada hubungan dengan pusaka atau sesuatu seperti itu. Kedua, apakah arkeologi, sebab dia betul-betul menikmati dan terlibat di dalam arkeologi atas prasarana dari Batavia Sunutskap, dia pergi ke candi dan lain-lain. Apakah dia munculkan arkeologi dari zaman Hindu-Buddha di dalam paintings, dan pada akhirnya kegaiban mengenai Diponegoro, dan peristirahatan yang terakhir. Saya akan ambil yang terakhir pertama ya. Diponegoro konon dimakamkan di Makassar, di Kampung Melayu, di areal di Kampung Melayu yang sejak 1880-an menjadi bagian dari pemakaman dari Khamed di Makassar, didirikan oleh Belanda. Dan kita tahu di dalam pemakaman umum ada areal khusus untuk keluarga Diponegoro, cukup mungil dan cukup padat. Tapi waktu Raden Ayu Ratnaningsih meninggal, dia punya anak-anak dan cucu-cucu dan cicit meninggal, mereka dimakamkan di sana. Ya. Jadi terang ada areal dari keluarga inti Diponegoro, dan pun keluarga yang tidak inti tapi tegupati seperti Ponakawan Banteng Wareng yang sebagian badan, dan dia adalah orang yang kecil, cebol, adalah di dalam pagar dan ada bagian di luar pagar. Ya. Jadi dia berdempet dengan
makam umum dan makam inti. Ya. Tapi yang menarik bagi saya adalah bahwa waktu Diponegoro meninggal pada Fajar 8 Januari 1855, dia tidak dimakamkan di pemakaman Khemet, ya, sebab tidak ada. Dia meminta kepada pejabat Belanda, Gubernur Celebes, militer dan sivil Celebes, de Perez, dan berikutnya Frederik dan Colonel Hart, bahwa dia waktu meninggal, daripada dikirim kembali kepada Imogiri atau Jimatan, dia makam bisa di Kampung Melayu, sebab anak kedua, Raden Mas Sarkumo, mendahului dia. Dia meninggal waktu 14 tahun dari sakit apa, saya tidak tahu. Tapi mendadak dia meninggal dan dia dimakamkan di areal dari Kampung Melayu. Dan areal dari Kampung Melayu itu menjadi areal di mana villa yang dibangun atas saran Diponegoro sendiri untuk dia punya janda didirikan oleh Belanda. Ya. Jadi ada villa dan di belakang villa ada dua areal, makam dari Raden Mas Sarkumo, makam dari Eyang, ya, Diponegoro. Dan di dalam makam dari Eyang, atas saran Diponegoro sendiri ada Kanjeng Kiai Bondo Yudo, pusaka ageng. Ya. Sebab dia bilang bahwa pusaka ageng ini terlalu berat untuk dipegang oleh saya punya cucu atau cicit atau anak, harus dimakamkan dengan jasad saya. Ya. Dan ini terjadi. Ya. Kita tahu dari Rotterdam Syukuran, dari Java Bod, dari Java Syukuran, dan lain-lain bahwa dia dimakamkan pada malam atau sore hari dari 8 Januari, hari Senin, 8 Januari 1855, di Kampung Melayu Makassar, berdempet dengan dia punya pusaran dari anak kedua. Lantas, pertanyaan saya adalah begini. Sumpamanya saya keluarga Jawa, hidup di Makassar, dan keluarga saya punya salah satu pahlawan nasional, sangat berdempet dengan kami, sebab di pelataran, di belakang, ya, ada peringgitan dan kita turun beberapa tangga dan sudah ada dekat dengan dia punya makam. Apakah kita dengan gampang akan merelakan bahwa dua-duanya akan dipindahkan ke Kampung Melayu? Pertanyaan besar saya, ya. Dan jawab mungkin tidak, ya. Apalagi kalau saya lihat dengan terperinci di Kampung Melayu sekarang di pemakaman umum tidak ada sama sekali Raden Mas Sarkumo, ya. Tidak masuk akal bahwa sumpamanya Diponegoro dipindah, anak juga dipindah, dan ada di mana-mana ada nisan, dan di atas nisan ada tulisan, ya. Jadi penasaran saya, dan 2-3 kali saya ke sana, dan di dalam benak otak saya ada satu suara yang bergaung dan bilang, ngapain ke sini? Ini adalah salah satu makam kosong. Ya. What are you doing here? This is an empty grave. Ya. Jadi ini hanya dari batin atau dari hati naluri saya. Ya. Saya tidak bisa menyaksikan. Sebenarnya gampang disaksikan sebab kita bisa punya metal detector. Apakah ada Kanjeng Kiai Bondo Yudo di dalam yang konon menjadi makam Diponegoro atau tidak. Tapi menurut saya dia adalah seorang imam Muslim yang saleh. Ya. Kegemaran dia seorang mystikus. He was a mystic. That was his stock in trade. He wasn't an administrator. He wasn't a panglima. He wasn't a sastrawan. He had to become those things. But his stock in trade was a mystic. Yeah? And mystics spend a long time alone. Yeah? They live in caves. They live in di mana-mana waktu perang dia membuat satu tempat meditasi yang dilindungi dengan satu dinding setinggi manusia supaya dia bisa ada he could be alone. Yeah, he wrote about these experiences. He lived in the world through dia punya wangsit, dia punya mimpi, dia punya meeting dengan leluhur. Would such a person who lived a life of a mystic want his grave to be di kayak keramaian? Yeah?
would he have wanted to become a tempat ziarah? Well, I think not. I think he would have wanted to be private. And anyway, it's shirk. Why turn, he's sufficient of a Muslim to think this is not right. I'm not a wonder worker. I'm not Sang Nabi. Sang Nabi, he's not buried in the center of Mecca. He's not in the Kaaba. It's not right. So in my own humble opinion, I'm just saya orang Moncho, orang yang, I'm a guest with you here. That is my view. That the grave, which is konon Diponegoro in Makassar, needs to be investigated. For the reasons I've just said. As far as archaeology entering Raden Saleh's pictures, I don't know. I'm not sufficient of a specialist on Raden Saleh to be able to answer that. But it may be. And as far as artifacts, I don't think he did have any artifacts, because the artifacts we have of Diponegoro are, well, Tagarejo. Did he go to Tagarejo and take things away? Well, I think probably not, because it was under the control of the Dutch administration. Did he have Diponegoro's writings? Not. No, because they were in his family in Makassar. And they were given to the Pemkot Makassar in Juli 1991. Primbon yang ditulis Diponegoro dan juga dengan paisley scarves yang dia pakai untuk meludah siri. So I think probably not, but that didn't mean that he was not very close to Diponegoro. He was someone who, there was a very close contact between him and the family, and the experience of the family, and the malapetaka which they experienced, which was part of the malapetaka dari semua bangsa Jawa pada waktu itu. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mas Nasif, sudah melayangkan pertanyaan, dan Pak Peter, terima kasih. Usulnya Pak Peter, investigasi makam Diponegoro sangat menarik dan ya menjadi kebutuhan juga ya, karena beliau sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Di manakah makam asli berada? Apakah di lokasi makam yang sekarang ataukah di bekas kediaman beliau yang dahulu itu? Terima kasih Pak Peter. Semoga ada kesempatan untuk menginvestigasi itu. Karena waktu kita semakin terbatas, saya terpaksa dari sekian banyak penanya, penanggap, terima kasih banyak yang sudah ada di chat. Izinkan saya untuk memilih 3 pertanyaan penutup. Yang pertama dari Guru Sejarah. Eki mengatakan bahwa ketokohan Raden Saleh itu banyak ia dapatkan imajinasi ataupun informasinya dari novel Pangeran Timur, Iksaka Banu dan Kurnia Effendi. Pertanyaan dari Eki, Pak Peter, bagaimana menempatkan Raden Saleh dalam historiografi Indonesia dan simbol pranasionalisme dengan segala kontroversinya? Pak Peter selalu menggunakan bahasa yang lebih menarik juga selain pranasionalisme, itu protonasionalisme ya. Mungkin di sini mau memperjelas pertanyaan ini ke Pak Peter, dipersilakan Eki. Ya, terima kasih Mas Egi ya. Eki atau Egi? Eki Pak, pakai K. Eki, ya. Ya memang buku dari Bung Banu dan Kurnia Effendi menarik. Saya kira ini seperti War and Peace ya. Tapi jauh sebelum mereka menulis, itu adalah ya ada satu fondasi dari penelitian yang cukup berbobot sekali dengan penelitian dari Maria-Red Scalier, dari Pierre Labrousse, dari Werner Krauss, pun ya Sukondo Bustaman dan Harsha Bakhtiar, Ongok Ham ya. Jadi kita tidak harus tunggu Pangeran dari Timur untuk mengenal Raden Saleh. Raden Saleh sudah ada di dalam ranah
dari orang yang betul-betul berbobot dalam sejarah dan orang yang punya roh dan jiwa yang bisa diisi dari arsip, ya, bisa dihidupkan, bukan salah satu ya shadow play, bukan wayang, ya, dia bukan orang yang tidak punya substansi. So he was a substantial figure, and he left behind lots and lots of writings. Not all of the writings have survived. Sadly, his memoir, which he wrote, and it was kept in Maxen, disappeared in the last year of the war in 1945, which was his memoir of two worlds, of Java and Germany. But there's sufficient to be able to write many different biographies of him. Yeah, and his art is also it's part of his karya juga termasuk. Ya. Proto-nationalism, saya kira Trump, ya, menurut saya, you only have to look at two paintings. You look at the painting of Penangkapan Diponegoro 1857 dan Banjir Opiava 1862 untuk bisa melacak bahwa dia punya pandangan yang sangat kritis, meremehkan belak-belakan di dalam bentuk dari lukisan terhadap rezim kolonial dan Hindia Belanda. Dan kita tahu bahwa waktu Big Moore atau Elizabeth Skidmore dan orang Amerika datang, you know, he told them, these people are not paying, tidak sepeser pun mereka memberi untuk kesehatan dari rakyat saya dan pendidikan dari rakyat saya. Mereka berlimpah-limpah meraih untung dari kultur stelsel, tapi tidak ada sepeser yang dibayar kembali. So we know from his kopi dan gula dan kopi, inilah yang mereka bicarakan di sini. Memang satu suasana yang menyedihkan bagi seorang pelukis. Yeah. Coffee and sugar and coffee, that's all people talk about here. It's really a sad atmosphere for an artist. Yeah. So we know enough about Raden Saleh untuk tahu bahwa dia adalah seorang yang punya pandangan yang kritis, tapi cukup mempertimbangkan. You know, he was very much taken with the Kleinstaaterei of Germany before it became a world power. Yeah, the Germany of the Kleinstaaterei, like Saxony and Dresden. Yeah, of Saxe-Weimar-Eisenach. Yeah, so he was able to mengkajikan he was able to span two worlds: the world of Barat and Logika, and the world of Rasa and Jawa. Yeah, and that was phenomenal. And he's someone who needs to be taken seriously. Yeah, whether Diponegoro was a proto-nationalist. There was no Indonesia when he was fighting, but he was a proto-nationalist. If you hadn't had Diponegoro, you would have gone gentle into that good night, but you didn't. You weren't like the Malays. You didn't get your merdeka on a golden platter. Yeah, tidak di dalam cahaya bulan purnama, tapi direbut di dalam detik matahari. You got it in the full rays of the sun. Yeah. Okay. And I think Raden Saleh contributed to that. I mean, in my mind's eye, Raden Saleh still lives in Cikini, and he has my book Puasa Ramalan in his bookshelf, just underneath where he's painting, in a little chongklat. Yeah. And he refers to it. Yeah. So yeah, masih hidup, masih ada hubungan batin. Yeah. So that's the reality as far as I'm concerned. But it's for others. Yeah. Ya, terima kasih banyak Pak Peter untuk jawaban atas Hiropi Kusuma. Kedua penanya terakhir ada Ibu Tia Ayu. Ibu Tia Ayu menyayangkan pemugaran makam Raden Saleh oleh Pak Karno, Bung Karno. Karena makam aslinya dibuat dengan bergaya Eropa, terbuat dari marmer. Apakah ini dilakukan oleh Bung Karno karena alasan anti kolonialisme terkait pemugaran makam Raden Saleh?
Saya belum tahu. Dia memanggil Silaban yang juga notabene adalah arsitek untuk Masjid Agung dari Jakarta, Masjid, dan seorang tersohor. I'm sure he wanted to do Raden Saleh a favor by having something wah di Bogor. Whether it's in good taste, I don't know. I can't say. Whether it would be better to have someone like Maclean Pont do something like he did with the ITB in Bandung, or the Gereja di Muntilan. I don't know. Yeah, I'm not close enough. But certainly he didn't eject. Yeah, he invited Silaban to do an honor to Raden Saleh by pemugaran. Maybe it was in poor taste, but the spirit behind that was coming from the right place. Ya, terima kasih banyak Pak Peter untuk tanggapan untuk Ibu Tia Ayu. Penanya terakhir tadi sudah angkat tangan cukup lama. Silahkan Mas Setia Nugraha, dipersilahkan. Pak Setia Nugraha. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya dua hal ke Prof. Peter. Yang pertama mengenai Raden Saleh dan lukisannya. Yang kedua mengenai Diponegoro itu sendiri. Nah, mengenai lukisan Diponegoro, penangkapan Diponegoro, kalau lihat dari pengamat kan itu menggambarkan kritikan terhadap pemerintah waktu itu. Nah, pertanyaan saya, apakah pemerintah Hindia Belanda saat itu berpikiran sempat senada dengan seperti kritikus atau pandangan pengamat lukisan tersebut? Kemudian kan lukisan itu dihargai. Apakah karena dihargai itu karena memang Raden Saleh itu sekolahnya dari Eropa? Bagaimana seandainya kalau Raden Saleh itu bukan sekolah dari Eropa melukis seperti itu? Kemudian yang kedua mengenai Diponegoro sendiri, kita tahu bahwa Diponegoro itu seorang pimpinan perlawanan yang tentu saja seorang pimpinan perang, ada penasihat militer di sana. Nah, pertanyaan saya ke Prof. Peter itu, kira-kira menurut Pak Peter, apakah Pangeran Diponegoro itu tahu bahwa dirinya bisa ditangkap di dalam perundingan itu? Kalau tahu, mengapa mau datang? Kalau misalkan tidak tahu, kok sampai tidak tahu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting karena ini menyangkut masalah interpretasi terhadap para pejuang bangsa Indonesia. Terima kasih. Selamat sore. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan Pak Peter. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Setio Nugraha. Ya. Penangkapan Diponegoro dengan Raden Saleh, apakah Belanda bisa melacak? Ada syarat dengan anti-kolonialisme atau syarat dengan Pasemon? Saya kira tidak, sebab ada kritikus yang melihat itu masih di easel dari Raden Saleh di dalam studio, baru di vernis, dan seolah-olah Diponegoro sedang meminta pamit untuk piknik ke Semarang. Ya. They didn't understand. He didn't understand the critic, and it's described by Werner Krauss. Yeah. So they did know. I mean, Dutch critics did say that the heads of these Dutch are a bit too big, but they didn't link that with Buto Sabrang and the critic was very proud of seeing de Stuurs, Major de Stuurs, who is then, of course, the Panglima Besar of the Netherlands Indies Army, as a young officer, yeah, the Menantu de Kok, yeah. Jadi setahu kita dari penangkapan kritikus dari Belanda, dari komentar di dalam pers Hindia Belanda, tidak ada nada yang betul-betul penasaran bahwa ini satu gambar yang agak heboh, yeah. It didn't appear. They didn't even notice that the flag was missing. The Triwarna, yeah. This is a government building, should have a flag. It didn't have a flag, yeah. So
And it was received by the Keluarga Kerajaan. It was shown by the Keluarga Kerajaan di Soestdijk on the wall, admittedly in the billiard room, but it was there. It had an honored place. Yeah, it wasn't as though it was known syarat kegaiban dan syarat salah satu kuda Troya yang akan merongrong kekuatan batin dari dalam. They didn't understand that, yeah, at all. Until it became known post-Merdeka. And this is the genius of Raden Saleh. The genius of Raden Saleh is that basically he did something which was hebat, but not immediately recognizable. You have to know your stuff to be able to melacak. Yeah. Was he admired because he was trained in Europe? And if he hadn't been trained in Europe, he wouldn't have been admired. Possibly in the 19th century, but think of Sujoyono. Sujoyono studied obviously with Sujono Abdullah and, you know, with a Japanese painter in the 1930s, but he never went to Europe to study, and he became a great painter. And Afandi also, you know, I mean, these are not cetak dari École des Beaux-Arts in Paris, yeah, or of the Royal College of Arts in London, or the Beaux-Arts in Brussels, yeah. So later, when you have the Persegi and you have the Komunitas Seni Gambar Modern Indonesia, most of these people are not trained in Europe. You don't have to be a genius in pelukis you don't have to go to Europe to be a maestro. Yeah. So it could be Raden Saleh, but I think it's unlikely in the 19th century. And finally, Diponegoro at Magelang. Did he know what was going to happen? Well, if you believe Basa Gondokusumo, who is his young army commander, he did. Because Basa Gondokusumo, when Wattendorf, the resident, asked, don't you think it was unfair of us to, and aib di atas pamor kita orang Belanda bahwa dia ditangkap di Magelang? Basa Gondokusumo, who was then the Pati of Jogja, replied, no, not at all, because Eyang knew that this was going to happen. He knew that something like this was going to happen. And if you're a Muslim, if you're a devout Muslim, as Diponegoro was, to submit to superior force is not something which is an aib. It's something which is a gapatulan. It's something which you can live with. Yeah. Here was someone who had spent 3 months in the jungle. He had a wound on his left shoulder. He had a wound on his right leg. He was suffering from tropical malaria, and he was undernourished. And, you know, he'd come to the end of the road, but he'd been consequent to the end of the road. He didn't do what Sentok did. He didn't do what Kiai Mojo did. He was consequent sampai akhir. And sampai akhir, like the seventh samurai, there is honor in defeat. Yeah, ada keajaiban. You can menang ngasor tanpa ngasorake. Yeah, he won even though he didn't win formally, because he left behind a gaung. He left behind a gaung with his name and his jasa, and that gaung and his name and his jasa lived on through Raden Saleh's painting. Yeah, and he was consequent. As far as I'm concerned, he deserves to be a pahlawan nasional. He came to the end of the road. And in exile, he produced one of your few works which has been recognized by UNESCO as a memory of the world. So he didn't keep idle. He was a sastrawan, he was an administrator, he was a mysticus, he was a panglima, he was a human being, yeah? And he lived all those lives. So he was not someone who just murung. Yeah, he wrote that in 9 months without a computer, without a library, just from benang otak sendiri. That's a remarkable achievement. This man is phenomenal. Thank you very much, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas Setyanugraha. Ibu Bapak sekalian, kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih banyak Pak Peter, dan kami mohon Pak Peter bisa memilih
tiga penanggap atau penanya, ataupun pertanyaan-pertanyaan menarik yang sempat Bapak baca di chat box. Bapak bisa memilihnya 3. Saya kira itu tidak adil dan tidak sesuai dengan norma. Ya, saya milih 1 dan 1 yang lain dari Saudara Moko dan 1 yang lain dari cendekiawan, karavan cendekiawan atau teman-teman kami dari Malang, ya, yang dari gabungan dari sejarawan di Malang. Ya. Is that okay? Teman-teman yang lain tadi sudah hadir, tapi ini sekarang sudah keluar, Pak. Jadi this is just between you and me, Pak. Okay, well, between the 2 of us, maybe we can ask who else is there? Who is Subi online? Halo, Mas Subi. Mas Subi bisa mendengar suara dan bisa merespon? Nampaknya Mas Subi juga mungkin ada, belum bisa, Pak. Mas Subi belum bisa. Mungkin Bapak boleh memilih 2 dan saya Mas mungkin Subi bilang yes, Mas Domini. Okay. Mas Subi bilang yes di chat. Oke, Mas Subi boleh memilih salah satu? Ya. Terima kasih. Memilih dulu, Mas Subi dan Mas Sisko dan saya. Iya. Mas Subi silahkan memilih 1 penanya atau penanggap. Saya nanti juga dan Pak Peter juga akan memilih. Jawab, Mas. Sembari menunggu sedikit pengumuman, kita akan bertemu lagi di forum Urip Iku Urub pada hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 dengan narasumber Daya Negeri Wijaya. Sekarang menjadi ketua jurusan sejarah di Universitas Negeri Malang. Di buku Urip Iku Urub, Daya Negeri Wijaya menulis di artikel atau bab 15. Tentang apa? Mengenai penaklukan Jogja oleh Raffles, tetapi dari segi mekanisme kerjasama antara internal maupun eksternal dalam proses itu. Jadi kenapa tanggal 18 Juni kita adakan? Karena tepat pada tanggal 18 Juni tahun 1812 peristiwa itu berlangsung. Jadi Peter menyebut babat bedaing Ngayogyakarta, ya inilah peristiwa yang akan dibahas. Jadi 211 tahun kita akan membahas commemoration dari penaklukan Jogja oleh Raffles, oleh Daya. Jadi kita bertemu tanggal 18 Juni, hari Minggu, seperti biasa jam 15 sampai 17. Bagaimana Mas Subi? Mas Subi memilih Bapak Setia Nugraha. Pak Setia, selamat. Terima kasih. Terima kasih. Iya, selamat Pak. Alhamdulillah. Pak Setia tolong menghubungi saya ya, nomor saya ada di WA Group. Iya. Selamat pengiriman. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih, Prof. Peter. Ya. Dari saya memilih tanggapan dari Ibu Sri Nasti Rukmawati tadi. Great. Ya. Pasti mengenai dandang yang hilang itu, waduh. Ya. Saya mendengar itu halus-halus dada, Bu. Itu pusaka keluarga yang berharga. Dan ternyata. Waduh, terima kasih sekali Mas Sisko. Ya. Asik. Makasih Pak Peter. Ya, well done. Selamat Nasti. Selamat. Ya, terima kasih. Terakhir dari Pak Peter. Saya memilih yang tanya mengenai makam Diponegoro. Oh, Mas Nasef. Mas Nasef, selamat. Nasif. Terima kasih banyak. Selamat. Nanti tolong menghubungi saya juga ya Mas untuk pengiriman paket dari Penerbit Buku Kompas. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, kita sudah mendapatkan 3 penanggap atau penanya yang beruntung, yaitu Mas Nasef, Mas Setia Nugraha, dan Ibu Sri Nasti Rukmawati. Nggak mengira loh saya. Saya nggak mengira.
Saya cerita pedangnya tadi, Bu. Iya, sayang itu Dadang. Ya, terima kasih sekali lagi. Kata penutup dari Pak Peter, dipersilahkan Pak Peter. Closing statement-nya, Pak. Ya, saya kira susah ya. Keep orbiting. Ya, sosmed punya tugas. But up your game, ya. Ada sesuatu yang bisa ditolong dengan mempopulerkan hayat, tapi hayat harus dimengerti di dalam ranah sendiri sebagai Wah, sayangnya Pak Peter terlempar dari Zoom ini. Jadi saya pikir Pak Peter juga sudah memberikan closing statement yang menarik ya, bahwa media sosial juga memberikan tanggung jawab yang besar dan efek yang besar. Tadi jawaban dari Bu Neni Isharyanti juga menarik ya, bagaimana film Mencuri Raden Saleh itu bergaung juga karena para bintang-bintang muda yang sedang naik daun. Itu perpaduan yang menarik, bagaimana mengkontenkan sejarah sebagai kreasi sendiri. Sekali lagi, masih tayang filmnya? Sudah liwat, Bu. Oh. Iya, gitu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian, Bu Nasti, kemudian para Ibu Bapak sekalian yang selalu setia hadir di acara buku Urip Iku Urub. Selamat berakhir pekan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Sampai jumpa hari Minggu tanggal 18 Juni 2023. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih. Selamat sore semua. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Saya izinlah. Bu Nasti ditunggu bukunya ya, Bu. Iya. Masih diedit itu. Inje. Tapi itu lebih ke ini ya, lebih ke cerita tentang ibu ya, karena ibu menceritakan tentang sekolahnya, tentang nenek moyangnya sebagian, terus sekolahnya, pacar pertamanya, sampai akhirnya nyambung ke buku Sujoyono dan Aku gitu. Inje. Nanti komunikasi tetap di WA Group.